Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Perempuan itu mengajar seperti biasa dan berakhir di jam yang sama. Ia baru saja keluar dari gerbang, tiba-tiba sebuah mobil menghampirinya. Rupanya Mas Hanan tepat waktu menjemputnya. Bahkan sudah menunggu beberapa menit lalu sebelum perempuan itu keluar. "Ica nggak ikut, Mas?" tanya perempuan itu sembari memasang seat belt-nya. "Di rumah sama Simbo," jawabnya seraya kembali melajukan mobil dengan kecepatan sedang. "Bagaimana ngajarnya hari ini?" tanya pria itu menoleh sejenak, lalu kembali menatap lurus ke depan. "Seperti biasa, lancar," jawabnya sudah mulai akrab. Mobil mengarah ke rumah Nahlah. Pria itu bukan serta-merta mengantar dan menjemput. Rupanya punya maksud lain di hatinya. "Sore, Bu," sapa Hanan pada ibu mertuanya. Diikuti Nahlah lebih dulu, lalu masuk ke kamarnya. "Sore, Nak. Tumben jam segini sudah barengan." "Hanan belum masuk ngantor, Bu. Rencananya mau izin bawa Nahlah sekalian ke rumah. Boleh kan, Bu?" pinta pria itu langsung pada ibu mertuanya. "Kalau ibu sih tidak keberatan. Kalian kan juga sudah halal tinggal berdua. Jadi silakan saja kalau mau bawa Nahlah." Nahlah pikir pria itu menjemput dengan sukarela terus mengantar. Tidak taunya malah meminta boyongan, alias membawa Nahlah menetap di rumahnya. Pria itu ikut masuk ke kamar Nahlah. Terlihat istrinya belum beranjak sama sekali dari tempat duduk. "Mas, boleh nggak tinggal serumahnya nanti saja setelah nikah resmi? Aku masih betah di sini, hanya 2 minggu lagi. Banyak hal yang harus aku kerjakan dan cukup repot menjelang pernikahan. Aku kan sendiri, jadi lebih baik pindah sekarang. Ica juga pasti seneng banget ada kamu di rumah." Nahlah nampak menimbang-nimbang. Rasanya masih terlalu berat meninggalkan rumah orang tuanya. "Ayo berkemas, tunggu apa lagi sembari menunggu bapak pulang." Nahlah mengambil koper miliknya, mulai mengisi pakaian yang biasa dipakai untuk sehari-hari dan juga pakaian kantor. Banyak barang yang sengaja ia tinggalkan. Ia membawa yang lebih dibutuhkan saja, termasuk barang penunjang kerja. "Cuma ini?" tanya Hanan memperhatikan banyaknya barang yang tertinggal. "Bertahap saja, lagian aku masih ingin sering pulang," jawab Nahlah yang masih belum mantap. Sangat wajar mengingat terlalu mendadak dan seperti belum siap apapun, tiba-tiba sudah ganti status saja. Hanan menunggu di luar sembari menunggu ayah mertuanya pulang. Tak berselang lama, yang ditunggu-tunggu datang. Pria itu membiarkan bapak rehat sejenak. Lalu setelah santai beberapa menit sambil ngobrol, Hanan langsung pada intinya yang meminta memboyong Nahlah. "Boleh kan, Pak?" pinta Hanan sopan. "Tentu saja Bapak tidak keberatan. Nahlah sudah menjadi hak penuh dirimu yang aku titipkan dengan penuh tanggung jawab. Tolong jaga putri Bapak, Nan. Dia masih awam masalah rumah tangga. Bapak sangat menyayanginya. Semoga kamu pun juga begitu. Aku titip dan serahkan tanggung jawab ini berpindah padamu. Jaga seperti aku menjaganya," ucap Bapak penuh nasihat dan haru. "Insya Allah, Pak, amanat ini telah Hanan emban. Semoga bisa bersama-sama terus sampai tua dan sampai janahnya." "Amin." Entah mengapa mendengar ucapan Bapak membuat hati Nahlah sedih. Walaupun suka datar dan terlihat cuek, tetapi dalam hati seorang Bapak penyayang dan sangat peduli. Usai berpamitan, Nahlah langsung dibawa pulang ke rumah Hanan. Rumah yang dulu ia sebut sebagai rumah anak didiknya, kini resmi ia tempati bersama suami dan putri sambungnya. "Ayo masuk," ujar Hanan mempersilakan istrinya. "Iya, Mas. Ica mana ya? Kok sepi?" tanya perempuan itu mencari-cari putrinya.
Kalau jam segini gak ada biasanya, udah dibawa Simbo pulang, nanti biar aku jemput. Ayo masuk, sini kopermu biar aku yang bawa, ujar pria itu mengambil alih dari tangan Nahla. Perempuan itu mengekor suaminya masuk ke kamarnya. Pertama kali masuk ke sana dibuat takjub. Rupanya pria itu mempersiapkan dengan begitu rapi. Dekorasi kamar pengantin langsung menyambut kedatangannya, membuat Nahla makin bersimpati saja. Ternyata seniat ini pria itu mempersiapkannya. Ini kamar kita sekarang. Barang-barang kamu bisa ditaruh di lemari sebelah kanan sini. Kalau kiri sini punya aku, ujarnya memberi petunjuk pada satu lemari panjang. Sementara di sebelahnya lagi terdapat satu lemari yang entah isinya apa. Hanan tidak menjelaskan ataupun menjabarkan. Iya mas, jawab Nahla seraya mengitari pandangan ke seluruh ruangan. Kalau cuma berdua di kamar kayak gini, buka saja hijabnya, gak apa-apa kan? Ujar pria itu mencoba mengakrabkan diri, mengikis kecanggungan. Iya mas, nanti saja, aku beresin ini dulu, jawabnya setengah grogi. Ditatap sedemikian intens oleh suami barunya itu, membuat hatinya jedak-jeduk tak karuan. Aku jemput Ica dulu ya, pamit pria itu mengingat waktu sudah sore. Iya mas, jawab Nahla seraya membongkar koper miliknya, siap dipindahkan ke lemari yang sudah tersedia untuknya. Banyak barang Nahla yang masih ditinggal di rumah, mungkin akan mengambilnya nanti secara bertahap. Perempuan itu tengah memindai pakaian miliknya ketika Ica berseru memanggil namanya. Mama, panggil gadis itu berhambur memeluk tubuhnya. Hei, halo sayang, dari rumah, Mbok? Tanya Nahla menghentikan aktivitasnya sejenak. Iya, biasanya kan gitu. Asik, mulai sekarang Mama nginep di sini kan? Ica nggak kesepian lagi, ujarnya girang. Iya, Mama nginep di sini. Sebentar ya, Mama beresin ini dulu, ujar Nahla kembali sibuk menata barang miliknya. Sepanjang perempuan itu sibuk dengan pakaiannya, Ica bersemangat menceritakan kegiatannya tadi di sekolah. Sementara Hanan belum terlihat masuk ke kamarnya. Entahlah pria itu kemana. Mah, udah ke kamar Ica yuk, ajak gadis kecil itu bersemangat sekali. Iya, ujar Nahla mengiyakan. Keduanya beranjak ke kamar Ica. Diam-diam Nahla mencari sosok suaminya. Kemana pria itu berada? Kenapa tiba-tiba menghilang? Mah, tadi Ica belajar ini. Bagus gak mah gambar Ica? Gadis kecil itu menunjukkan hasil karyanya mewarnai di sekolah. Iya, bagus sayang. Ica, Mama mandi dulu ya. Udah sore juga. Ujar Nahla perlu ke kamar mandi. Perempuan itu baru saja keluar dari kamar Ica ketika Hanan menghampiri. Mas, dari mana? Tanya perempuan itu masih saja canggung. Ada, tadi di belakang. Kamu? Tanya pria itu menatapnya lembut. Mau mandi dulu, Mas. Belum sempat kan tadi? Ujarnya beranjak. Iya, kamu duluan aja. Aku juga mau mandi juga. Sahut Hanan lalu ikut beranjak ke kamar mandi. Kamu duluan aja mas, aku nanti aja juga nggak apa-apa, ujarnya bingung, masih serba canggung. Hanan menimpali dengan senyuman. Udah sore gini, mending kamu duluan. Keduanya malah saling mempersilakan masing-masing. Akhirnya Nahla lebih dulu mandi, sebelumnya lebih dulu memboyong ganti. Sementara Hanan menanti sembari bersibuk ria dengan laptopnya, pria itu menoleh dengan senyuman saat Nahla keluar dari kamar mandi, menatap mahkota istrinya yang setengah basah terlilit handuk. Aku udah mas, giliran kamu, ujarnya bingung juga. Bentar lagi, nanggung, jawab pria itu, masih betah berlama-lama menatapnya, membuat Nahla makin salting saja.
Aku siapin gantinya ya, ucapnya mengalihkan suasana entah. Boleh, jawab pria itu sembari beranjak. Seketika Nahla bernafas lega mendapati Hanan masuk ke kamar mandi. Perempuan itu hendak menyisir rambutnya, tetapi malu. Baru juga melepas handuk di kepalanya, Hanan kembali keluar, membuat Nahla mengurungkan niatnya. "Kenapa, Mas?" tanya Nahla kebingungan sendiri. "Ini," ujarnya mengeluarkan beberapa lembar uang merah dari sakunya, menaruh begitu saja di nakas, lalu beranjak lagi ke kamar mandi. Nahla cukup leluasa di depan meja rias saat Hanan ada di dalam kamar mandi. Setelah lebih dulu menyiapkan ganti untuk suaminya yang pertama kalinya, Nahla keluar kamar, bingung juga mau ngapain. Ia pun kembali ke kamar Ica. "Ica, kalau malam biasanya makan di rumah, Mama masakin ya." "Malam Ica jarang makan, Mah. Paling sore sama Simbo. Papa juga jarang makan malam," jawab gadis itu sesuai kebiasaan seharinya. "Oh gitu, biasanya Papa dan Ica suka makan apa?" "Aku udah pesan buat makan malam, nanti disiapin aja. Kamu bisa masak?" tanya Hanan masih sedikit bingung hendak meminta tolong ini itu. "Bisa, dikit-dikit. Kalau mau coba masakan aku, besok berarti ya." "Boleh, kalau sekarang minta dibuatin kopi dulu bagaimana?" "Iya Mas," jawab Nahla bergegas. "Mah, aku mau susu," ujar Ica ikut menyahut. "Iya," jawab Nahla beranjak ke dapur. Perempuan itu menuju pantry mencari gula dan kopi, tak lupa menyeduh susu untuk Ica. "Ini pesanannya udah datang, tolong disiapin dek," ujar pria itu membawanya ke dapur. Hanan membawa kopi yang telah diseduh ke depan, sementara Nahla menyiapkan makan malam, lalu membawanya ke meja di mana Hanan dan Ica sudah menunggu. "Sini Mah, makasih," jawab gadis itu menerima susu dari tangan ibunya. "Aku ambil sendiri aja, gak apa-apa," tolak Hanan saat perempuan itu hendak mengambilkan menu untuknya. "Oh iya Mas," sahut Nahla hanya berinisiatif sendiri. Sering melihat ibu suka mengambilkan untuk bapak, belum terbiasa agar nantinya tidak salah kaprah dalam menjalani rumah tangga yang baru akan dimulai. "Makan dek, gak suka dengan menunya?" tanya Hanan melihat istrinya malah melamun. "Suka Mas," jawabnya kembali menyuap perlahan. Teringat saja saat jam segini tengah bersantap malam bersama bapak, ibu, dan Tio penuh canda tawa. Sekarang tak lagi bersama mereka, melainkan dengan keluarga kecilnya. Mendadak merasa rindu, masih terbayang-bayang kebiasaan di rumah.